Fitrahnya orang yang sudah menikah, suami dan istri itu menikah. Kalau sudah menikah, fitrahnya setiap orang pengen punya keturunan. Dan ini dalam ilmu maqasid disebut dengan hifzun nasal, menjaga keturunan generasi. Apa kata mereka? Kami tidak pengen punya anak. Karena dalilnya, karena alasannya, argumentasi yang mereka bangun untuk tidak punya anak tersebut ternyata argumentasi yang tidak kuat, yang berdalilkan kepada hak asasi manusia, yang berdalilkan kepada nafsu saja, argumentasi dengan nafsu saja. Tapi sebenarnya bukan itu misinya tersampaikan. Apa itu? Menolak fitrah, menolak nilai-nilai agama. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada subuh hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang perang pemikiran. Mudah-mudahan di subuh hari ini bisa kita selesaikan dengan baik, insyaallah. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa bagaimana kemudian kita meningkatkan atau kita selamat daripada perang pemikiran tersebut. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang banyak hal tentang perang pemikiran, dari dasar perang pemikiran, sejarah perang pemikiran, sampai kelompok-kelompok yang muncul, aliran-aliran itu dalam perang pemikiran tersebut. Saya memetik dari satu pernyataan Syekh Hasim Al-Asy'ari itu dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Syekh Hasim Al-Asy'ari itu, nanti kelak akan muncul golongan-golongan yang golongan-golongan tersebut menggunakan nama isme-isme, katanya. Dan beliau sampaikan dalam kitab beliau itu, manda'a isma, nanti akan ada orang-orang yang bermunculan dengan isme-isme. Bahasa isme di situ lebih tepatnya kepada ideologi. Akan muncul orang-orang dengan gaya ideologi-ideologi, kata beliau. Dan ideologi-ideologi seperti itu kita tidak tahu seperti apa. Tetapi kata beliau, lebih tepatnya akan ada orang-orang yang manda'a, yang memanggil, yang mengajak kepada ilad dalalah, mengajak kepada kesesatan. Maka kata Nabi, Hudzaifah ibn al-Yaman itu ketika berbicara kepada Nabi, dia bertanya kepada Nabi tentang yang buruk-buruk, yang dosa-dosa. Maka nanti di situ Nabi mengatakan akan ada, kata Nabi dalam hadisnya itu, alim yad'u au da'man da'ila dhalalah. Nanti kelak akan muncul, kata Nabi, orang alim yang akan mengajak kepada kesesatan, kata dia. Nah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasim Al-Asy'ari tadi, bermunculanlah golongan-golongan, kalau bahasa lainnya sekte-sekte, sekte-sekterian, atau nama bahasa lainnya sekterian, atau ideologi, yang ideologi-ideologi tersebut mengajak kepada kesesatan. Kita sudah hasil atau produk daripada pemikiran-pemikiran seperti itu sudah kita pelajari. Yang pertama adalah liberalisme, sekulerisme yang sudah kita pelajari, pluralisme yang sudah kita pelajari juga, materialisme atau materialisme. 4 sudah kita pelajari. Nah, subuh hari ini kita selesaikan dengan 3 golongan. Bahkan ada yang disebut dengan 4 golongan, tapi itu 3 diantaranya menjadi 1 golongan. Pagi ini kita coba angkat, sebelum pada poin yang ketiga yang terakhir itu, kita coba angkat feminisme. Ini khusus ibu-ibu, bapak-bapak boleh dengar juga. Feminisme. Kita mencoba berbicara tentang feminisme. Apa sih sebenarnya feminisme itu? Apakah feminisme itu menjadi sebuah ideologi, atau seperti apa pemahamannya? Dan apa dampak daripada feminisme? Apa namanya dampak daripada feminisme itu? Apa strategi mereka? Apa ciri khas mereka? Apa yang mereka inginkan dari ideologi feminisme? Nah, ini perlu kita pahami. Karena nanti banyak orang yang meminta, banyak orang yang menuntut, banyak orang yang berharap munculnya hal-hal tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, feminisme. Apa sih yang disebut dengan feminisme? Feminisme itu disebut dengan ideologi.
ideologi wanita yang menuntut hak dan kesetaraan. Nah, ini bahasanya sederhana, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi yang menuntut hak dan kesetaraan. Yang diambil poin yang mana? Hak dan kesetaraan. Harus diambil poinnya dulu. Karena kalau belum dapat poinnya, itu sulit kita. Kaum Eropa Barat pada tahun 1900-an, lebih tepatnya 1950 ke atas itu, mencoba menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dua konsep, hak asasi manusia, yang kedua toleransi. Jadi dua konsep ini diangkat untuk menjunjung tinggi perdamaian. Dulu ada namanya misinya perdamaian. Jadi sengaja dibangun sekolah. Dulu kaum liberal itu sempat membangun sekolah di salah satu negara dan mereka keliling dalam bentuk summer school namanya. Summer school itu dia sebentar saja, tak lama. Ada kadang 2 bulan, ada kadang 1 bulan, ada kadang 3 bulan. Yang ketika itu kepala sekolahnya, kalau saya tak salah, Mahathir. Maka disebut dengan Mahathir School. Mahathir itu siapa Bapak Ibu? Oke, tahu ibu-ibu ya. Dulu pengusung, mereka mengusung satu sekolah yang keliling beberapa negara, namanya perdamaian, sekolah perdamaian. Termasuklah ketika itu, ketika saya belajar di Malaysia dalam menjadi kesis waktu itu, atau sekolah peradaban ketika itu. Jadi uniknya ketika saya kembali dari sekolah peradaban itu, adalah orang yang menawarkan kepada saya. Dia tanya kepada saya, kemana kamu sekolah kemarin? Sekolah peradaban. Saya bilang, saya sekolah peradaban di Malaysia. Setelah sekolah peradaban di Malaysia, kemudian dia kata, apa yang kau dapat? Apa hasilnya? Ya diskusilah kita di situ. Endingnya cuma sederhana bahasanya. Apa kata beliau? Yang kepala sekolah daripada, dia salah satu kepala sekolah daripada sekolah perdamaian tersebut. Apa kata beliau? Kalau tahu kau berangkat ke sana, aku biayai kau sekolah di sekolah perdamaian, kami biayai hidupmu, apa yang kau tinggalkan kami biayai. Waktu itu awak sekolah peradaban cari apa namanya beasiswa sendiri. Ternyata beliau ketika pulang, saya pulang ke Indonesia sampai kembali ke Yogyakarta, beliau menawarkan, kalau tahu seperti itu, saya kasih Anda beasiswa, saya carikan, tapi Anda sekolah di sekolah perdamaian gitu. Paham maksud ini, bahasa ini Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, ternyata mereka juga punya sekolah yang disebut dengan perdamaian. Tapi sekarang saya nggak tahu apakah masih berjalan atau tidak. Dan itu keliling di beberapa negara. Dan mereka berikan beasiswa. Dan itu mereka memberikan. Tajuknya adalah perdamaian. Yang kelak akan melahirkan beberapa pemikiran-pemikiran, yang akan melahirkan literatur-literatur, yang akan melahirkan tulisan-tulisan yang bertajuk tentang perdamaian. Tetapi orang yang ikut berkontribusi di dalam tersebut sedikit banyaknya adalah teman-teman liberal, orang-orang yang berpahamkan liberal. Jadi Bapak Ibu, saya diajak tuh, sampai beliau agak dengan sini situ mengatakan, kenapa kau ikut ke sana, kata dia. Jadi ada antar kami saya tarik garis benang merahnya ketika itu. Ternyata ketika saya sekolah peradaban itu, di situ yang membangun sekolah peradaban itu adalah Profesor Dr. Said Naqib Alatas. Dan banyak yang tidak suka dengan pemikiran beliau yang mengangkat islamisasi ilmu pengetahuan, atau yang mengangkat cara pandang hidup yang islami, yang meninggikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Oh, tidak suka mereka, ternyata tidak suka. Sampai saya harus, pokoknya kalau kamu mau sekolah lagi saya biayasiswakan, saya kasih dana. Nah, ini keinginan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang mereka inginkan adalah hak asasi manusia dan kemudian toleransi. Dari dua ini itu dibalut dan dikemas dengan gaya yang begitu baik, sehingga mereka mengatakan itu nanti produknya adalah perdamaian. Tapi harus kita pahami apa produk yang sesungguhnya. Satu, kebencian terhadap Islam.
Yang kedua, perpecahan terhadap Islam. Yang ketiga, kesetaraan. Nanti bahasa kesetaraan ini ada kaitannya dengan LGBT. Nanti kesetaraan ini ada kaitannya dan tuntutan-tuntutan hak yang lain. Baik, kita kembali kepada masalah feminisme tadi. Jadi sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang apa itu feminisme? Gerakan ideologi yang menjunjung tinggi hak asasi wanita dan kesetaraan. Yang itu digaungkan oleh mereka dari dulu. Ketika runtuhnya Turki Utsmani, mereka sudah mulai berpikir bagaimana membangkitkan kembali pemikiran-pemikiran itu. Jadi dari semua lini mereka masuk untuk menjauhkan agama itu dari setiap orang. Kalau laki-laki mereka sudah paham, maka butuh gerakan-gerakan, kalau bahasa hari ini disebut dengan the power of emak-emak. Oh iya, itu yang dibutuhkan hari ini kata mereka. Sehingga mereka cuci otak, mereka buatlah gerakan feminisme tersebut. Dan apa produknya? Mungkin bisa jadi ada kaitannya dengan emansipasi wanita. Pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, konsep feminisme ini ingin menunjukkan kami perempuan ini adalah bangsa yang tertindas, kaum yang tertindas. Kami pengen agama melihat bahwa kami juga punya peran. Ini harus dipahami baik-baik. Balutannya, bungkusannya begitu indah, begitu bagus, karena ingin mengangkat hak asasi. Tetapi Bapak Ibu, di balik itu ada misi yang tersembunyi. Misi yang pertama yang tersembunyi itu adalah bagaimana Islam atau bagaimana umat-umat Islam itu jauh daripada Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu tidak memandang hak asasi manusia. Yang ketiga, Islam itu tidak bisa toleran. Yang keempat, bagaimana kesetaraan gender yang mereka usung itu dapat dan naik. Makanya Bapak Ibu, kita ambil contoh yang paling sederhana saja. Banyak hari ini perempuan nuntut, aku kan layak dan harus bekerja, dan boleh saja kami wanita ini bekerja. Dan itu kalau tidak dikasih kerja sama suaminya, itu ngamuk itu. Pokoknya aku harus kerja dengan dalih apapun. Dengan dalih apapun. Salahkah wanita bekerja? Islam tak pernah menyalahkan perempuan bekerja. Silahkan. Semua ada pada porsinya masing-masing. Maka perdebatan bolehkah wanita bekerja, itu perdebatan yang panjang di antara kalangan para ulama. Karena apa? Karena Islam tidak pernah melarang perempuan bekerja. Bahkan justru dengan perempuan tidak bekerja itu sebenarnya Islam mengangkat derajatnya perempuan. Berarti bukan berarti perempuan bekerja tidak diangkat derajatnya, sama. Artinya Allah ingin menunjukkan, kalian perempuan jadilah istri yang baik. Ketika kalian jadi istri yang baik, taat saja kalian kepada suami, sudah menjadi wanita solehah. Itu konsep yang dibangun oleh agama. Tapi perempuan tidak menyukai itu. Perempuan sekarang tuh tidak menyukai demikian. Yang mereka sukai, kami pengen pergi sama seperti laki-laki. Laki-laki bekerja, kami bekerja. Ini dampaknya banyak nanti Bapak Ibu. Dampaknya nanti keluar satu kelompok yang mendukung yang disebut dengan child free, atau melawan daripada fitrah. Fitrah sebagai pasangan suami istri. Nanti kita sampaikan situ. Baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu adalah ideologi yang mereka ingin angkat. Maka muncul bahasan yang disebut dengan muslimah feminis. Muslimah feminis. Apa maksudnya muslimah feminis itu? Maksudnya muslimah feminis itu kami wanita-wanita muslimah yang juga menuntut hak-hak kami. Makanya Bapak Ibu hari ini lihat Saudi. Dulu tahun 2010 kami ketika saya haji itu tak melihat perempuan kerja. Tak melihat perempuan pergi ke pasar. Kami keliling pasar Pak. Tidak ketemu satu orang perempuan pun kecuali di Jeddah ya.
Tapi waktu itu di Mekah dan Madinah itu kami tak menemukan di mana perempuan yang pergi ke pasar, yang masuk mall, yang jaga mall, yang jadi taksi, yang kemudian kerja di tempat-tempat toko-toko, itu kita tidak lihat. Tahun 2012, 2013, 2015 muncul isu apa? Tuntutan kaum wanita ketika itu di Saudi Arabia untuk memberikan sedikit kebebasan kepada mereka. Jadi permintaannya, tuntutannya adalah sedikit kebebasan. Untuk apa? Agar kami paling tidak bisa bekerja, paling tidak bisa keluar. Akhirnya apa? Dengan sekian banyak didukung oleh kaum wanita yang kemudian mengajukan hak mereka. Kemudian hak tersebut diajukan kepada MBS dan disahkan. Akhirnya apa? Diperbolehkan perempuan bekerja, diperbolehkan perempuan nyetir mobil, diperbolehkan perempuan jaga toko, diperbolehkan perempuan pergi ke pasar. Salahkah? Tak salah. Tak salah. Yang salah di mana? Nanti kita lihat Bapak Ibu. Di mana yang letak salahnya? Akhirnya apa? Mohon maaf. Perempuan bekerja, perempuan pergi ke pasar, perempuan dan lain sebagainya. Ketika wanita bekerja, di situ Bapak Ibu akan kelihatan di mana yang paling unggul bekerja, laki-laki kah atau perempuan kah? Riset mengatakan, penelitian mengatakan, perempuan lebih baik daripada laki-laki. Bahkan ada riset yang mengatakan begini, kalaulah perempuan itu boleh azan, maka suara perempuan jauh lebih menarik daripada suara laki-laki. Ini Bapak Ibu, ini adalah bahasa yang mereka gunakan untuk merusak dan meninggikan kesetaraan gender. Ini dia bahasa yang bermunculan. Kami perempuan kan boleh kerja dan kami lebih baik daripada laki-laki kalau dalam bidang pekerjaan. Sehingga yang muncul dampak daripada gerakan tersebut adalah adanya unsur kesombongan, adanya unsur keangkuhan. Yang perempuan yang sudah bekerja dan punya penghasilan sendiri dan sudah punya pendapatan sendiri, kalau tidak didasari dengan keimanan yang kuat, maka mohon maaf, akan muncul dua sifat dalam diri mereka, kesombongan dan keangkuhan. Kalau sudah kesombongan dan keangkuhan itu tertanam dalam diri mereka, maka mohon maaf, itu yang sering kita lihat hari ini. Kalau kau tidak mau bersama aku, tidak apa-apa. Kan aku yang kerja, aku cari duit, cari istri lain. Dengan bangga mereka berkata demikian. Makanya hari ini tidak salah ketika ada perpecahan disebabkan karena ekonomi. Tak salah, memang begitu. Karena keangkuhan dan kesombongan. Perempuan merasa lebih hebat, laki-laki juga merasa lebih hebat. Dan itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia akan merusak konsep dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka tuntutan wanita itu. Jadi gerakan feminisme itu gerakan yang bertujuan untuk mengangkat hak asasi dan kesetaraan. Baik. Sekarang apa kaitannya dengan hak asasi? Sudah kita sampaikan. Apa kaitannya dengan kesetaraan? Mereka menuntut persamaan antara wanita dengan laki-laki. Kenapa kok hak kami tidak dilebihkan? Kenapa hak kami kok tidak diberikan sama dengan laki-laki? Menjurus kepada waris, menjurus kepada segala hal. Mengapa yang boleh jadi presiden cuma laki-laki? Kenapa tidak perempuan? Bermunculanlah presiden-presiden perempuan. Mengapa yang boleh jadi gubernur kok laki-laki, perempuan tidak boleh? Maka bermunculanlah bupati-bupati, gubernur-gubernur, pemimpin-pemimpin perempuan. Baik gubernur, baik bupati, baik kepala desa dan lain sebagainya bermunculan. Bahkan di salah satu daerah di Indonesia ini, ada salah satu daerah itu laki-lakinya jaga anak, istrinya yang kerja. Istrinya pada keluar mencari pekerjaan, ada yang ke luar negeri, ada yang ke Mekah, ada yang ke Saudi, Malaysia dan lain sebagainya. Saya tanya, kemana suami-suami kalian, kok malah kalian yang bekerja? Suami-suami kami jaga anak.
dan itu sudah menjadi tradisi di kampung kami gitu. Jadi kalau Bapak pernah mendengar cerita itu ceritanya beneran, itu fakta yang pernah ada tertulis, yang ada pernah difilmkan Dunia Terbalik itu ternyata fakta itu, Pak. Sampai Pak kita ke sana, kita cari tahu betul, benarkah laki-lakinya tidak bekerja? Sebagian besar laki-lakinya pergi antar anak, cuci baju, memasak. Masya Allah. Saya bilang memang dunia terbalik. Artinya apa? Ketika konsep Nabi yang mengatakan bahwa ketika, mohon maaf jangan ada disinggung, ketika perempuan menjadi pemimpin, kata Nabi, maka tunggulah kehancuran itu, kata. Ini bukan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah, tapi kembali ketika pemimpin perempuan, maka kata Nabi, maka tunggulah kehancuran itu. Bahasa lainnya Bapak Ibu, ketika ada bapak-bapak di sini ramai, kemudian ibu-ibu di belakang, tiba-tiba penceramahnya perempuan. Kira-kira bapak-bapak ini enak apa tidak? Bingung kami pusatnya, kurang senang kami. Ini adalah fitrah, Pak, naluri. Artinya apa? Di sini kemudian Bapak Ibu, banyak orang mengatakan kenapa kok perempuan, tapi orang kemudian mencoba memahami hadis tersebut. Betulkah ketika perempuan jadi pemimpin negara itu hancur? Itu yang kemudian menjadi, kata mereka, itu tidak berlandaskan sesuatu dan argumentasi yang kuat. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika perempuan jadi pemimpin, sudah banyak Pak Ustaz perempuan yang sekarang itu jadi pemimpin dan bagus. Iya, memang banyak sudah. Tapi bagaimana kebijakannya, itu yang kemudian menjadi persoalan hari ini Bapak Ibu. Nah, kembali kepada masalah kita tadi Bapak Ibu, hak asasi manusia dan kesetaraan. Tuntutannya banyak. Satu ketika di salah satu kota di Indonesia ini, di Yogyakarta lah saya sebut langsung. Di situ ada namanya pesantren waria. Ada namanya pesantren waria. Jadi suatu ketika ada seorang doktor sedang memberikan seminar di salah satu universitas. Jadi ketika itu datanglah teman-teman yang ikut dalam seminar tersebut. Ketika ikut dalam seminar tersebut, yang hadir ketika itu dalam seminar itu ada waria, ada yang lesbi, kemudian ada beberapa hal yang lain, beberapa kelompok yang lain. Baik, mohon maaf, ada yang kalau laki-laki jadi perempuan itu apa namanya itu? Banci ya, bencong. Baik. Kalau perempuan jadi laki-laki, tomboy ya, dan lain sebagainya lah. Artinya di dalam ruangan tersebut yang hadir itu ternyata mereka yang hadir ketika itu. Dan di situ Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beliau menyampaikan satu konsep bahwa persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan beliau menjunjung tinggi waktu itu yang disebut dengan LGBT. Artinya beliau mengatakan, dan beliau alumni Al-Quran, alumni tafsir Al-Quran di salah satu universitas Islam di Indonesia ini. Beliau keluar, beliau menyampaikan materi beliau. Isi materinya adalah menunjukkan bahwa kalian punya hak asasi manusia sama seperti yang lain. Dan kalian berhak mendapatkan hak kalian. Dan kalian berhak mendapatkan apapun yang kalian inginkan sama seperti manusia yang lain. Oh, Anda mau jadi lesbi silahkan, Anda mau jadi gay silahkan, Anda mau jadi waria silahkan, tidak ada masalah. Setiap orang di antara kalian, hak kalian dijunjung tinggi. Ketika itu guru saya yang hadir ketika itu mau bertanya, tidak dikasih waktu. Setelah selesai seminar tersebut, bertemulah guru saya, berharap bertemu dengan yang menyampaikan materi. Ketika temu dengan penyampai materi, boleh bertanya tapi tak lebih dari 5 menit. Boleh bertanya tapi tak boleh lebih dari 5 menit. Apa yang mau kita tanyakan tak lebih dari 5 menit itu? Diskusi apa yang 5 menit? Ternyata beliau adalah beliau yang menjadi pengasuh pesantren waria itu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Di sini bahasa yang ingin kita sampaikan. Betapa kuatnya pengaruh pemikiran mereka, sehingga yang mereka rusak adalah bagaimana menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang sudah jelas-jelas perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu kemudian mereka kaburkan. Artinya apa? Kami pengen adanya persamaan.
Apa dampak daripada perbuatan tersebut? Setiap orang di antara perempuan ingin mengangkat diri mereka dan menganggap diri mereka lebih baik. Ketika perempuan sadar akan ciptaan Allah, itu biasa Pak, dan itu yang diharapkan, fitrah. Tapi ketika keangkuhan yang tertanam, itu yang menjadi masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf, ibu-ibu jangan tersinggung, karena yang terjadi adalah nilai agama yang tertanam dalam diri wanita-wanita tersebut hilang. Makanya bermunculan, mohon maaf, kaum-kaum hawa yang sosialita, sosialis, modernis, hedonis, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka sudah menganggap mereka punya hak sama seperti laki-laki. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika suaminya menyuruh, "Dek, tolonglah buatkan teh, buat sendiri. Tolonglah cuci baju, abang kan bisa juga cuci baju." Jadi dampaknya berat, besar Bapak Ibu. Kerukunan rumah tangga tidak menjadi sebuah jaminan. Artinya apa? Wanita solehah itu menjadi tanda tanya. Wanita solehah itu menjadi tanda tanya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami ini perempuan kuat Ustaz. Oh iya, kuat memang. Kalau tak kuat tak di sini. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu saya ingin sampaikan, ada namanya child free. Bapak Ibu tahu child free? Ini dampak daripada itu sekali. Child free itu satu kelompok yang tidak pengen pasangan suami istri yang tidak pengen punya anak. Apa kata mereka? Punya anak itu repot, dan punya anak itu mengganggu kesibukan. Punya anak itu tidak nikmat. Punya anak itu mengganggu dan merusak, membuat kami capek, membuat kami tidak semangat, membuat menghabiskan menguras ekonomi. Jadi bayangkan pandangan mereka tentang anak tadi. Apa kata mereka? Keberadaan anak itu sebagai perusak dalam rumah tangga. Salah satu negara yang hari ini terjangkit penyakit child free itu Singapura. Singapura termasuk salah satu negara penganut child free. Banyak sekarang. Beberapa data yang saya dapatkan itu di Singapura salah satunya. Mereka tidak pengen suami istri yang menikah, kami tidak pengen punya anak, kami tidak pengen punya anak. Beberapa hari yang lalu saya ke Bengkalis, kita membuka satu di Bengkalis itu, ternyata mereka ketika di pagi hari itu siaran televisi mereka itu TV3. Dan setelah sholat subuh itu ada Yasin bersama. Setelah Yasin bersama ada kajian. Ada kajian di dalam TV3 tersebut. Yang saya ingin sampaikan, di dalam kajian mereka itu di TV3 itu qadarullah. Saya tidak tahu itu apakah memang untung-untungan atau apa, saya nggak tahu. Qadarullah sama. Apa kesamaan itu? Ternyata pembahasannya sama, tentang perang pemikiran. Ternyata pembahasannya apa? Tentang prahara akhir zaman. Qadarullah. Setelah itu saya buka HP, kemudian kita bisa lihat live streaming beberapa negara yang memang, mohon maaf, kita bisa lihat ceramah-ceramah mereka gitu. Qadarullah judulnya hampir sama. Pembahasannya tentang prahara akhir zaman. Qadarullah lagi pembahasannya tentang apa? Sex education, pendidikan seks atau seks bebas. Akhir ending kalimat itu adalah oleh para ulama yang mereka sampaikan itu hubbud dunia. Endingnya di situ. Coba bayangkan. Ini qadarullah. Saya tidak tahu itu. Di hari itu juga saya melihat berbagai macam ceramah, tapi kok isinya sama. Sampai mereka mengatakan umat muslim itu jumlahnya banyak tapi kok lemah, kata dia. Ternyata penyakitnya wahan, yang sudah kita sampaikan berkali-kali. Dan ternyata sedang disampaikan di beberapa. Mereka juga mengatakan hal demikian. Ternyata kasus kita sama. Kasus itu sama. Jepang adalah negara yang paling krisis hari ini. Krisis generasi. Kenapa? Karena hari ini kalau ada perempuan yang bisa melahirkan, anak, maka perempuan tersebut kehidupannya ditanggung, termasuk anak-anaknya sampai sekolah, sampai selesai, sampai bekerja. Saking krisisnya. Artinya apa? Kepunahan itu mulai nampak di negara-negara sebelah. Termasuk salah satunya Singapura. Dan mengapa konsep Singapura mengatakan kami mendukung child free itu?
karena negara kami sempit, kata dia. Coba bayangkan, negara kami sempit. Tapi dampak Pak daripada pemikiran itu, mereka menolak secara utuh fitrah agama. Kemudian mereka bertanya, adakah kewajiban suami istri yang sudah menikah punya anak? Ada Pak kewajibannya? Apa hukum punya anak setelah menikah? Apa hukum punya anak? Wajibkah, sunnahkah, atau apakah, atau mubahkah? Itu pertanyaan yang berat Pak, yang harus kita jawab. Kami kaji Pak. Kebetulan salah satu mahasiswa saya suruh membahas tentang itu, child free. Dibuka Pak. Tidak ada kewajiban dalam agama itu yang menghukumi wajib suami istri yang sudah menikah punya anak. Itu tidak ada. Ini menjadi dalih bagi mereka, menjadi dalil bagi mereka Pak. Kami tidak pengen punya anak karena tidak ada juga kewajiban, dan itu haknya kami untuk memilih. Bayangkan kalimatnya, hak kami untuk memilih. Artinya apa Pak? Fitrahnya orang yang sudah menikah, suami dan istri itu menikah. Kalau sudah menikah, fitrahnya setiap orang pengen punya keturunan. Dan ini dalam ilmu maqasid disebut dengan hifzun nasal, menjaga keturunan generasi. Apa kata mereka? Kami tidak pengen punya anak. Karena dalilnya, karena alasannya, argumentasi yang mereka bangun untuk tidak punya anak tersebut ternyata argumentasi yang tidak kuat, yang berdalilkan kepada hak asasi manusia, yang berdalilkan kepada nafsu saja, argumentasi dengan nafsu saja. Tapi sebenarnya bukan itu misinya tersampaikan. Apa itu? Menolak fitrah, menolak nilai-nilai agama. Kami nggak pengen punya anak Pak. Kalau kami punya anak nanti ekonomi kami terkuras, untuk sekolah dia, untuk makan dia, untuk baju dia, dan lain sebagainya. Itu ucapan langsung Pak. Makanya ketika itu di sini heboh di Indonesia. Ada kelompok yang bermunculan yang nggak pengen punya anak, itu ada di Indonesia. Jadi sorotan. Bermunculan pandangan-pandangan para ulama di beberapa website yang resmi, website-website Islam bermunculan. Bagaimana pandangan Islam tentang child free dan lain sebagainya. Itu berbahaya. Ketika pemikiran ini tertanam dalam diri seseorang, maka kepunahan yang terjadi, hifzun nasl hilang. Kita tidak punya lagi generasi Pak. Itu yang kita takutkan. Maka kalau berbicara tentang hukum, kata mereka, mohon maaf Ustaz, memang tidak ada. Maka ini yang menjadi persoalan kita hari ini. Ada seorang dosen di salah satu sekolah tinggi di Riau ini, dalam disertasi S3-nya beliau sedang membahas tentang child free tersebut. Dan saya menjunjung tinggi sekali disertasi tersebut. Insya Allah kalau selesai kita coba, kalau beliau sudah selesai, kita coba kaji itu disertasi beliau itu. Kalau ada waktu kita sampaikan, kita lihat bagaimana pandangan beliau. Dan bayangkan Bapak Ibu, begitu konsep kesetaraan gender itu berdampak kepada itu. Apa maksudnya? Apa kaitannya? Orang yang bekerja, laki-laki bekerja, perempuan menuntut haknya untuk kerja, tidak ada lagi waktu, mohon maaf, tidak ada lagi waktu untuk berbagi kepada yang lain. Ketika Sabtu dan Minggu mereka cuma pergi berjalan, udah refreshing. Orang sudah capek kerja sudah. Ketika kerja sudah capek pulang, maka tak terfikir dalam benak mereka untuk punya anak dan lain sebagainya. Yang terjadi apa? Punah Pak, punah. Makanya ada yang menolak dulu, mohon maaf ya, jangan tersinggung nih. Ada dulu yang menolak namanya KB, keluarga beran, dan harus dipahami. Saya tak mau sampaikan di sini, lain waktu saya sampaikan kalau tidak lagi online. Kita sampaikan permasalahan KB itu Pak, keluarga berencana itu. Apakah ada kaitannya atau tidak? Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Terkhusus buat ibu-ibu terhadap feminisme ini. Yang pertama yang harus ibu-ibu perhatikan, dan kita semua, muslimah sudah baik dan muslimah tanpa harus feminis. Muslimah itu sudah benar tanpa harus feminis. Yang kedua, perempuan sudah dijaga haknya oleh agama, dan perempuan sudah dibangun persamaannya oleh agama. Hanya saja cara pandang kita, terkhusus cara pandang kaum wanita terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka harus berdasarkan pada agama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Ustadz, itu ayatnya sangat provokatif. Itu ayatnya diskriminasi gitu. Kami perempuan ini tidak dapat hak. Kenapa kok ayat waris selalu begitu, 2:1 tidak bisa dirubah? Salah satu alasan kaum liberal ingin merubah ayat tersebut, apa mereka kata? Bahwa ayat itu tak sesuai lagi dengan zaman saat ini. Dulu perempuan itu yang kerja, dulu laki-laki kerja, sekarang perempuan juga kerja. Berarti kan hartanya double, sama. Kenapa kok tidak dibagi sama saja? Nah, ini unik ini, Pak. Pembahasan ini tidak selesai itu, Pak. Sampai hari ini itu yang selalu mereka tinggi-tinggikan. Makanya bermunculan orang-orang yang menuntut hak waris pokoknya, karena mereka tidak berhasil mengatakan di dalam Al-Quran 2:1 itu bisa menjadi 2:2 atau 1:1. Mereka munculkan persepsi yang lebih baik lagi dengan bahasa yang halus, bagi rata. Itu merusak, pemahaman yang merusak, pemahaman yang menolak kebenaran di dalam Al-Quran. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Berat apa tidak tugas kita hari ini? Membuat orang sadar ini susah Bapak Ibu. Berat. Karena kalau dihalang dia bekerja tak mungkin. Kalau dihalang dia untuk melakukan perbuatan yang dia sukai tak mungkin. Sehingga yang terjadi adalah apa yang ingin mereka lakukan dengan konsep itu. Maka kami perempuan-perempuan ini, kami adalah perempuan tangguh. Jadi tagarnya hari ini adalah perempuan tangguh, bebas bersuara, hak asasi manusia. Setiap perempuan berhak mendapatkan hak dia. Itu tagar, Pak, yang mereka usung itu begitu. Baik. Mirisnya beberapa muslimah yang melabeli diri mereka sebagai muslimah feminis turut berpartisipasi dalam gerakan feminisme, ikut melebur dalam barisan-barisan yang sekiranya mereka menuntut akan hak-hak mereka. Nah, ini yang menjadi persoalan kita hari ini. Maka kalau sudah berhadapan dengan perempuannya agak berat sedikit. Baik, begitu pula dengan sejarah Islam. Entah dari mana mereka belajar mengambil poin tersebut. Mereka memaparkan tentang jejak feminis Rasulullah, juga mengklaim bahwa Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, serta beberapa sahabiah lainnya sebagai tokoh feminis. Kita ambil salah satunya Hindun. Hindun itu pejuang, yang berjuang, yang ikut berperang, dan beberapa wanita-wanita yang lain. Sehingga hari ini Bapak Ibu mereka akan menokohkan perempuan-perempuan pejuang. Bermunculan perempuan-perempuan pejuang dengan dalil-dalil tertentu mereka mengatakan demikian. Mereka merujuk kepada pemimpin-pemimpin yang wanita. Tuh buktinya pemimpin dia bisa. Itu yang di Surabaya kok bisa. Itu yang jadi presiden kok bisa, dan lain sebagainya. Ini menjadi dalil bagi mereka untuk semakin memperkuat argumentasi mereka bahwa kami perempuan itu punya hak baik dalam kepemimpinan dan lain sebagainya. Makanya ketika ada laki-laki mengatakan perempuan kalian tak akan mampu memimpin, apa jawaban mereka? Jawaban mereka sederhana, sudah banyak perempuan-perempuan yang jadi pemimpin. Sudah banyak perempuan-perempuan yang ikut berjihad. Sudah banyak perempuan-perempuan yang ikut berperang. Laki-laki tadi, diam. Tak sanggup nak cakap lagi. Abang aja kerja berapa pendapatan abang? Paling 2 juta, aku aja 5 juta. Kira-kira kalau digitukan sakit hati atau sakit perut gitu tuh? Kita laki-laki, Pak. Ya kalau saling, artinya apa? Sebenarnya nilai agamanya mulai tersurut itu di situ, Pak. Mulai. Karena yang dikikis dalam diri mereka adalah nafsu, Pak. Yang dikikis. Jadi sebenarnya bahasa hak asasi manusia, bahasa kesetaraan itu sebenarnya hanya kamuflase, hanya tameng saja. Tapi misi mereka sampai untuk merusak kaum Hawa itu sampai. Agar perempuan-perempuan itu kelak tidak menghasilkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Kelak perempuan-perempuan itu tidak menghasilkan anak-anak penghafal Al-Quran yang tidak cinta kepada Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tidak punya anak. Mereka dibuat, dicuci otaknya agar tidak pengen punya. Dibuat sesibuk mungkin, dibuat mereka bekerja sedemikian rupa, dibuat mereka cinta terhadap pekerjaan mereka, dibuat mereka cinta terhadap pekerjaan mereka, pendapatan mereka dan lain sebagainya, karir mereka. Bahkan bermunculan hari ini kan wanita-wanita karir. Dengan bahasa wanita, aku rela menjanda
aku rela tidak menikah, yang penting karirku sedunia. Ada contohnya begitu. Bahkan itu public figure. Menjadi public figure, apa mereka katakan? Apa yang mereka katakan ketika mereka ditanya, tidakkah kalian mau menikah? Takut mengganggu karirku. Masya Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, feminisme sudah. Sekarang yang kedua, yang selanjutnya, radikalisme, ekstremisme, dan fanatisme. Ini ketiga-tiganya jadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tahun 2018 kalau saya tahun 2018 kalau saya tak salah itu ada program penelitian seluruh Indonesia tentang radikalisme, dan didanai, kalau saya tak salah waktu itu dananya yang diberikan itu 8 miliar. Dana yang diberikan 8 miliar untuk membahas tentang permasalahan radikalisme. Ini penting Bapak Ibu untuk dipahami konsep radikalisme yang terbangun. Maka para ulama kemudian mencoba untuk merespon dengan baik apa yang dimaksud dengan radikalisme. Apakah radikalisme ini bermakna positif atau negatif? Kemudian ada makna lain namanya ekstremisme, atau yang disebut dengan kelompok yang ekstrim. Yang kedua, yang ketiga ada namanya fanatisme, kelompok yang terlalu fanatik. Baik, kita urai satu-satu Bapak Ibu. Radikalisme ini Bapak Ibu yang disebut dengan asal katanya radikal. Radikal. Arti radikal itu apa? Memahami secara mendalam. Pemahaman yang mendalam. Ini tidak berartikan fanatik dulu. Jangan diartikan fanatik atau jangan diartikan fanatisme, jangan diartikan ekstremisme. Tapi artikan dulu secara bahasa. Radikal itu artinya mendalam. Pemahaman yang mendalam. Salahkah pemahaman yang mendalam itu? Salah enggak? Pemahaman yang mendalam itu. Ada seorang muslim mempelajari agama secara mendalam, salahkah? Ada orang umat Kristiani mempelajari agamanya secara mendalam, salahkah? Tidak, setiap agama berhak mempelajari. Dan ketika mereka mempelajari agama mereka secara mendalam itu tidak salah. Sangat tidak salah sekali. Itu poin utama, Pak. Maka kalau diartikan secara bahasa radikal, diartikan sebagai arti pemahaman yang mendalam, maka itu tidak keluar dari konteks yang sesungguhnya yang diajarkan oleh setiap agama. Karena setiap agama mesti menginginkan umat-umatnya beragama dengan baik dan benar dari pemahaman-pemahaman yang baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang mempelajari agama dengan baik dan benar itu sebenarnya pada hakikatnya mereka sedang memperdalami ilmu agama. Dan ini yang kita takutkan. Apakah orang seperti ini yang dilabeli sebagai radikalisme? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Radikalisme itu adalah kelompok atau golongan-golongan yang ingin mengatakan kepada dunia bahwa mereka itu adalah ekstremisme atau mereka sebut dengan fanatisme. Ini yang lebih tepatnya hari ini Bapak Ibu. Orang yang mengatakan satu kelompok itu radikalisme atau radikalisme, pada hakikatnya yang mereka ingin tunjukkan adalah apakah mereka ekstremisme atau mereka fanatisme. Ekstrim mereka atau mereka fanatik mereka. Kalau kata guru saya, fanatik terhadap agama boleh kah? Boleh, gitu dia. Radikal terhadap agama ya harus, gitu dia. Kalau kita tak radikal terhadap agama, bagaimana kita menghasilkan orang-orang yang baik, kata dia. Saya bilang, pikir saya, iya juga. Itu ketika itu lagi heboh itu Pak. Dana yang mereka keluarkan 8 miliar. Kelak hasil risetnya itu pernah dipakai oleh Guntur Romli sebagai salah satu data yang akan mereka gunakan bahwa di Indonesia ini dalam kondisi darurat radikalisme. Nah, Bapak Ibu harus paham itu. Jadi salah satunya itu adalah ketika sedang ramainya kasus setiap agama membenarkan diri mereka masing-masing. Dan ini berbahaya Bapak Ibu. Nah, ada kaitannya nanti dengan teroris. Ada kaitannya dengan teroris. Nah, nanti apakah teroris itu jalurnya ekstremisme atau fanatisme? Ini yang keluar dari sini Bapak Ibu.
Baik. Nah sekarang kita lihat ekstremisme. Ekstremisme itu apa? Kalau bahasa kasar kita, kelompok itu disebut dengan khawarij. Jadi ada kelompok-kelompok khawarij yang menganggap diri paling benar dan menyalahkan orang lain yang satu tubuh. Yang satu tubuh. Dan mereka melakukan pembrutalan. Itu yang disebut dengan ekstremis. Atau bahasa lainnya adalah salah paham, salah kaji. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Banyak orang yang salah kaji, salah paham hari ini. Apa dasar munculnya terorisme tersebut? Dasar munculnya teroris tersebut atau terorisme itu adalah pemahaman-pemahaman yang tidak berkesudahan. Dulu banyak, mohon maaf, cuci otak yang dilakukan. Termasuk salah satunya adik kelas saya, alumni Wontor. Diambilnya ijazahnya, dibakarnya. Ketika dia tercuci otak, dia berangkat. Kalau saya tak salah ke salah satu negara itu, dia orang Padang sini. Orang Padang, Sumatera Barat, diambil ijazahnya. Apa kata dia? Ini ijazah tidak bermanfaat. Kata. Dibakarnya, divideokannya, kemudian dia berangkat ke negara tersebut. Ternyata itu cuci otak yang berhasil mereka lakukan. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, dulu ada namanya Said Qutb, punya buku tentang pembahasan tentang jihad. Maka itu buku itu diharamkan untuk masuk ke Indonesia dulu. Saya kalau tak salah, saya punya buku itu kalau saya tak salah. Itu tidak boleh, Pak. Kenapa tidak boleh? Karena itu membangkitkan semangat jihad orang yang membaca. Padahal setelah ditelusuri ternyata tidak ada unsur yang lain. Karena itu adalah pemahaman agama. Said Qutb, salah satu bukunya tentang jihad itu. Dan itu tidak boleh Bapak Ibu dulu dibaca, tidak boleh. Pada masa itu. Makanya label kepada, mohon maaf, sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 1. Nanti akan ada 30 September. 30 September itu ada kaitannya dengan PKI. Ada kaitannya dengan PKI. Ya, ada kaitannya dengan PKI. Makanya buku-buku jihad-jihad itu dulu tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh sekali. Dan itu dilarang. Karena apa? Terlalu bisa menimbulkan semangat juang kata dia. Terlepas daripada itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang ingin kita sampaikan, ekstremisme itu artinya adalah orang-orang yang hari ini bermunculan beragama tapi pemahaman mereka menyimpang. Dulu ada namanya DII, Daulah Islamiyah Indonesia. Ada namanya TII, sekarang menjadi NI, Negara Islam. Makanya dulu dianggap sebagai yang kelompok-kelompok yang bermunculan itu baik dari Irak, dari Syria dan lain sebagainya, yang mereka menganggapkan DI, Daulah Islamiyah, ingin memunculkan negara Islam, dan itu dilawan oleh negara. Kartosuwiryo, salah satu pejuang yang muncul ketika itu namanya Kartosuwiryo, yang membangun kelompok yang disebut dengan ingin membangun negara Islam Indonesia, NII namanya. Makanya DII TII itu berasal daripada Kartosuwiryo. Kartosuwiryo ini murid daripada Soekarno. Murid daripada Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto punya 2 murid. Sebenarnya banyak muridnya tapi yang menonjol 2. Satunya Soekarno yang mendirikan negara Republik Indonesia. Yang kedua Kartosuwiryo yang mendirikan negara Islam Indonesia. Sampai hari ini itu masih ada. Saya datang kemarin ke salah satu daerah Bapak Ibu beberapa hari yang lalu, ternyata di situ banyak NII. Dan mereka semua orang-orang NII. Rata-rata hampir setengah dari satu daerah tersebut mereka NII, dan itu masih di Riau. Tak jauh dari situ Bapak Ibu, mungkin sekitar 2 jam perjalanan, itu kita sampai ke dalam satu kampung, dan di kampung tersebut mohon maaf isinya siapa? Semuanya Syiah. Riau masih. Itu masih di Riau Bapak Ibu. Saya bilang wah ini berbahaya juga. NII itu Bapak Ibu, yang hari ini, bukan yang dulu tapi yang hari ini, itu yang tak sejalan dengan dia, yang keluar dari barisan dia, itu bisa ditembak mati. Sama dengan Khawarij. Orang Khawarij itu Bapak Ibu, kalau keluar dari barisan mereka, itu dibunuh. Yang tak sejalan dengan pemikiran mereka, mereka bunuh. Yang tak sejalan dengan pemikiran mereka, mereka kafirkan. Yang tak sejalan dengan sistem yang mereka bangun, yaitu mereka sebut dengan sistem tauhid. Ini yang disebut dengan ekstremisme, atau ekstrim dalam berfikir tanpa mau membuka sedikit pun pemikiran mereka.
Bahasa ini disebut oleh dahulu itu sebenarnya kaum Khawarij yang tidak pernah menerima pemikiran orang-orang lain dan tidak pernah sejalan dengan yang lain, yang tidak kembali kepada Al-Quran, yang tidak mau berhukum kepada Al-Quran. Mereka semua kafir. Jadi kita semua ini kafir. Oleh kaum Khawarij itu kita kafir. Ini yang kemudian dianggap. Tapi apakah semuanya seperti itu? Tidak. Maka yang diinginkan kelompok, yang diinginkan oleh pemahaman ekstremisme itu apa saat ini? Yang disebut dengan terorisme. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Hati-hati Bapak Ibu, terorisme itu cuci otak. Brainwash-nya kuat, cuci otaknya kuat. Bagaimana caranya? Ya, mereka akan cari anak-anak, mereka kumpulkan dalam satu tempat, baik yang lulusan pesantren atau tidak, disitulah doktrin mereka Pak. Dengan buku-buku tertentu. Dan ternyata tujuannya apa? Untuk merusak. Tujuannya untuk merusak. Kalau yang seperti ini yang terbangun dalam image radikalisme, betul. Tapi kalau yang hari ini kita lihat, orang yang rajin ke masjid dianggap radikal, orang yang rajin sedekah dianggap radikal, orang yang rajin berpuasa dianggap radikal, orang yang rajin duha dianggap radikal. Itu namanya diskriminasi agama. Kalau yang berbicara Islam, maka mohon maaf, itu sudah disampaikan oleh Muhammad Nasir Pak. Muhammad Nasir dulu 1960 beliau sudah menuliskan. Apa kata Muhammad Nasir dalam bukunya tentang Islam itu? Tantangan umat Islam, kalau saya tak salah judul bukunya itu. Apa kata Muhammad Nasir? Kalau mau terjadi perdamaian itu antara muslim dan non muslim, kata Muhammad Nasir, ada 3 hal. Salah satu di antara 3 tadi, katanya, kalau Islam yang salah, maka pemerintah harus adil kepada Islam. Kalau non muslim yang salah, pemerintah harus adil kepada non muslim. Kata Muhammad Nasir, tapi bukan malah sebaliknya. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan, konsep Muhammad Nasir 1960. Sekarang tahun berapa Pak? 2024. Artinya apa? Muhammad Nasir sudah merasakan diskriminasi agama itu sudah lama. Ketika Islam yang berbicara, itu sudut pandangnya sudah berbeda. Dianggap sebagai kelompok yang anti terhadap hal demikian. Tetapi kalau yang berbicara sebaliknya, itu menjadi persoalan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik, yang terakhir, ada yang disebut dengan fanatisme. Fanatisme. Fanatik dan fanatisme itu berbeda. Kalau dia fanatik, maka boleh Pak, fanatik terhadap agama itu penting. Tapi kalau fanatisme, sebenarnya itu yang disalahkan. Apa maksudnya fanatik dan fanatisme itu? Fanatisme itu orang yang fanatik terhadap agama, tapi kemudian menyalahkan orang-orang yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang masuk di dalam agama tersebut, tapi kemudian cara memahami agama tersebut itu menjadi salah satu pemahaman yang ditelan dengan mentah-mentah, sehingga itu yang dia lakukan terus-menerus. Itu yang disebut dengan fanatisme. Artinya apa? Ada kaitannya dengan kezoliman terhadap orang lain yang menganggap bahwa ibadah dia lebih baik daripada orang lain. Dua konsep ini harus dibangun. Dua konsep ini harus diangkat. Kenapa? Karena tujuannya cuma satu. Biar setiap orang yang beragama tidak menganggap diri agama mereka lebih baik daripada agama yang lain. Kaitannya apa? Pluralisme. Embel endingnya di situ Pak. Ujung-ujungnya kita tidak boleh terlalu rajin sholat, itu aja. Ujung-ujungnya kita tidak boleh rajin baca Quran. Apa salah satu tujuan Yahudi? Menjauhkan anak muslim dari Al-Quran. Itu tujuan mereka. Mereka kalau ada sumbangan Al-Quran datang, mereka tolak. Kalau ada lihat anak-anak pembaca Al-Quran, itu kaum Yahudi paling sakit hati. Maka mereka tidak suka dengan orang-orang muslim yang dekat dengan Islam, muslim yang terlalu dalam dengan keislaman mereka. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk dipahami. Karena hari ini yang merusak kita cuma itu Bapak Ibu. Tujuan mereka cuma satu, menjauhkan kita dari agama. Apapun caranya mereka lakukan. Tapi tidak terang-terangan, halus Pak. Yang dirubah apa? Pola pikir kita. Yang dirusak apa? Pola pikir kita.
Yang dirusak apa? Bahasa. Hanya dengan bahasa kita rusak. Hanya dengan pola pikir kita rusak. Semuanya mereka rusak, Bapak Ibu. Tapi uniknya, kelompok-kelompok yang kita sebutkan mulai dari liberalisme sampai ke akhir, itu mereka masuk dalam struktural yang sulit kita lawan. Kenapa? Karena mereka terstruktur, mereka terbangun, mereka kompak, mereka kuat, mereka bisa mendesain. Kita ambil contoh pendidikan, dan sudah terasa Bapak Ibu. Kenapa kok mohon maaf ada orang yang melegalkan zina misalkan? Yaitu salah satunya itu kelompok-kelompok yang sudah terindikasi tadi. Bapak Ibu boleh cek dari liberalisme sampai sekuler, sampai radikalisme, ceklah di situ semua. Sudah kita sampaikan kriteria mereka, sudah kita sampaikan definisi tentang mereka, dan di situ kita bisa lihat dari situ apa tujuan mereka. Kata Nabi, akhir saya tutup dengan perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perkara-perkara yang besar. Satu di antara perkara yang besar, kata Nabi dalam riwayat yang lain itu, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai kalian akan melihat perzinahan itu, orang-orang berzina seperti binatang. Artinya apa? Saking terbukanya perzinahan tersebut. Tidak akan kalian melihat hari kiamat, kata Nabi, sampai kalian akan melihat para pendusta, kata Nabi. 70 para pendusta. La taqumu hatta tarau sab'ina kadzdzab. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat 70 para pendusta. Pertanyaan saya, hari ini berapa orang pendusta? Bukan 70 lagi, lebih dari 70. Apakah kita berada di akhir zaman atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Artinya adalah kedekatan dengan hari kiamat itu semakin terasa. Itu kalau dikaji prahara akhir zaman itu Bapak Ibu, itu mungkin kita cuma melihat bentar lagi mau kiamat, bentar lagi mau kiamat. Begitu saja dalam pikiran kita. Karena apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam riwayat itu, baik hasan, sahih dan dhaif itu, semuanya terjadi Bapak Ibu. Semuanya terjadi. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Sudah siap semua? Sudah siap berjuang, itu yang saya maksud, bukan siap yang lain. Karena memang Bapak Ibu, hari ini kita wajib. Yang kita inginkan hari ini adalah munculnya pejuang-pejuang seperti Muhammad Nasir, Soekarno, dan para pejuang-pejuang kita terdahulu, Buya Hamka. Karena hari ini kita kekurangan pejuang. Kita kekurangan generasi-generasi yang semangat dalam berjuang. Makanya tak salah ketika ada yang mengangkat tema Nabi dan perjuangan. Tujuannya adalah untuk kembali mengingat bagaimana Nabi berjuang, para sahabat berjuang, tabi'in berjuang, untuk kembali meningkatkan nilai-nilai keislaman. Yang bisa meningkatkan nilai keislaman siapa? Orang-orang yang bisa mengangkat peradaban Islam. Siapa? Orang Muslim. Tidak mungkin orang non-Muslim mengangkat peradaban Islam, itu tidak mungkin. Justru kita. Tapi hari ini kita lihat, man yahdumul Islam, man yahdumuddin, kata Umar bin Khattab. Siapa yang menghancurkan Islam tadi? Ya orang Islam itu sendiri.